Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, kembali bersama kita di live streaming Teman Kotok. Kita berada di lokasi yang sangat sejuk dan bagus untuk sangat sejuk sekali. Di sini di Third Wave Cafe. Di mana sih lokasinya? Yaitu di depan Pasca Sarjana IPB. Tempat nongkrong yang asik, cozy, dan sangat syahdu gitu. Oke, bersama saya Jafar sebagai host di sini, dan kini di sini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat inspiratif, yaitu yang pertama adalah Kang Kemal Mubarok, yaitu sebagai survivor COVID dan relawan teman Talks juga. Yang kedua, Kang Indra, yaitu sebagai owner thirdwave.co. Oke, di sini mungkin saya bersama narasumber pertama, yaitu Kang Kemal Mubarok, yaitu sebagai survivor COVID dari maupun relawan dari teman Kotok itu sendiri. Oke, Kang, boleh perkenalkan diri dulu Kang sebelumnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Mubarok, bisa dipanggil ya nama pendek Kemal. Ya. Saya merupakan salah satu alumni penderita COVID-19 yang saat ini bergabung menjadi relawan Temanko. Oke, Kang. Di sini sebelumnya Kang pernah terkena atau pernah dinyatakan positif COVID-19 ya Kang ya? Betul. Sebelumnya eh, pertama kena COVID itu dari siapa Kang sebelumnya? Baik, kalau memang mau cerita sedikit, kita sedikit flashback. Memang pertama kali saya terpapar itu ya dari keluarga ya, dari kakak kandung saya, dan beliau meninggal dunia setelah positif COVID-19. Jadi memang pada saat itu sebelum ketahuan almarhum kakak positif COVID gitu, jadi memang saya menemani beliau pada saat sakitnya. Jadi memang saya ada kontak dengan almarhum. Jadi saya udah yakin pasti mungkin saya terkena COVID-19 itu. Ya. Oke Kang, kira-kira berapa lama sih Kang akan dinyatakan COVID dan isolasinya berapa lama? Oke, jadi memang pada saat saya mendampingi almarhum kakak saya gitu kan, saya sampai ke pemakaman beliau gitu kan, memang tidak dihadiri beberapa, semua hanya saya sendiri gitu kan. Nah, saya pulang ke rumah dengan kondisi yang badan yang sangat lemas gitu kan. Mungkin saya di situ awalnya positive thinking karena memang pada saat menemani kakak saya itu saya kurang tidur, kurang makan, semua pola tidurnya pun terganggu, itu sama makannya juga terganggu. Nah, kemudian saya bantu biasanya dengan obat-obat biasa di warung gitu ya, suplemen-suplemen gitu, dengan minum air panas gitu kan. Ya, saya pikir ini hanya kecapean biasa, demam, dan malam pertama itu saya saya rawat diri saya sendiri gitu di rumah. Namun ketika malam berikutnya kok gejalanya ada lagi gitu, selain badan lesu, kemudian demam. Demam sampai kurang lebih ya sampai tembus ke 39 derajat ya. Tinggi banget. Iya, betul di situ. Tapi saya masih coba menahan gitu ya. Saya coba lawan di rumah gitu ya. Pada saat itu memang setelah pulang dari pemakaman kakak saya itu, saya nggak pulang ke rumah, jadi memang tinggal di rumah orang tua. Dan selain saya juga ada beberapa keluarga yang terkena gitu kan. Jadi kemudian tadi gejalanya makin bertambah, terus kemudian saya coba lawan gitu kan ya, kemudian namun nggak bisa gitu, ternyata gejala semakin meningkat sampai hilangnya indera penciuman itu ya. Saya lapor ke puskesmas tempat gitu, akhirnya ya saya diisolasi di rumah sakit gitu ya. Mungkin gitu aja. Waktu itu Akang dirujuk ke rumah sakit mana Kang? Pada saat itu saya bersama ada beberapa keluarga yang terkena itu dirujuk di salah satu rumah sakit di daerah Bogor gitu ya, di Tajur. Disebutkan nggak apa-apa? Ya. Oh ya, di Bogor Senior Hospital itu daerah Tajur ya. Memang tempatnya nyaman sih ya, tapi
senyaman-nyamannya rumah sakit gitu ya. Iya. Namanya kita di rumah sakit sendiri nggak ada yang nengokin gitu ya, tetap ya nggak enak juga gitu ya. Pasti namanya rindu sama keluarga, istri, Betul, anak betul. gitu ya. Untungnya waktu pas Akang kejadian sakit itu Akang nggak pulang ke rumah kan, pulangnya Nggak. ke rumah ibu gitu ya, Betul. ke rumah ibu. Jadi mungkin ada satu keluarga yang kena gak sih? Ya, tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, jadi memang selain saya yaitu ibu saya juga terkena Iya. positif, tapi beliau tanpa gejala. Ya, Kemudian dari istri almarhum kakak saya Iya. sama positif beserta 2 anaknya. Namun alhamdulillah beliau juga mereka tanpa gejala gitu ya, mereka tanpa gejala. Yang merasakan gejala yaitu hanya saya aja gitu kan. ya. Jadi itu aja sih. Jadi di situ kan Akang udah dinyatakan positif Betul. dan udah dirujuk di rumah sakit. Nah Betul. setelah itu Akang melakukan isolasi ya. Iya, betul. Isolasinya kebetulan di rumah sakit, bukan Betul. isolasi mandiri ya Kang. Betul. Nah, kegiatan apa aja sih Kang yang dilakukan selama isolasi gitu di rumah sakit gitu Kang? Ya, jadi memang apa ya, pada saat saya bergejala itu dan badan lemes banget memang ya. Ya. Jadi saya boleh dikatakan sempat ya hopeless lah. Iya. Wah, saya merasakan gejala yang sama gitu dengan almarhum kakak saya gitu kan. Saya merasakan gejala yang sama, kemudian semangat untuk apa ya, sembuh gitu agak lesu gitu kan. Lesu ya. Nah, saya dibawa ke rumah sakit, sehari 2 hari masih tidak ada semangat. Iya. Kemudian saya apa coba nonton TV di berita juga tentang berita itu semua ya. Iya. C19 itu malah wah saya harus pertama ya itu nyari yang lucu-lucu gitu Iya. kan ya. Tapi memang itu kurang mendongkrak semangat saya. Yang bikin saya semangat tuh ya itu ketika melihat anak saya gitu ya, yang masih kecil gitu ya, memang yang masih usia 2 tahun yang masih lucu-lucunya gitu kan. Saya melihat video anak saya gitu kan, wah ini pemantik semangat saya untuk sembuh gitu. Dimana saya pas tadi di rumah sakit itu dipaksa untuk makan. Ya. Kemudian karena di rumah sakit tidak ada, di dalam kamar tidak ada fasilitas untuk berjemur, saya olahraga. Lari-lari di tempat walaupun dengan suntikan infus gitu ya. Susah Saya juga ya. iya itu sangat menghambat pergerakan ya Iya. di infus itu, tapi manfaatnya luar biasa karena badan saya terasa lemes pada saat itu ya. Memang harus dibantu oleh infus. Dibantu oleh infus. Ya. Akang anak berapa Kang? Alhamdulillah baru satu. Baru satu. Baru satu. Itu yang umur 2 tahun 2 sekarang. tahun itu sebagai penyemangat Akang Betul. ya waktu itu. Melihat ketawa, lari-lari Iya, gitu. betul. Apalagi kan lagi masa-masanya dekat sama Akang Betul gitu ya Kang. ya. Gimana respon keluarga terhadap kondisi Akang waktu itu? Apakah sedih atau gimana gitu? Apalagi kan di karantina selama 1 minggu Akang di rumah sakit. Betul, memang keluarga kan kita ada WA grup gitu ya, grup keluarga gitu ya. Ya mereka khawatir sebenarnya gitu ya, khawatir takutnya saya gitu ya nggak bisa bangkit gitu kan. Iya. Di situ saya memang peninggalan almarhum kakak itu tidak mau bersedih yang berlarut-larut. Iya. Karena itu akan mempengaruhi yaitu daya imun kita, pikiran kita. Jadi kuncinya memang di dalam penyakit ini itu pikiran kita harus positif, happy, dan ya itu nggak boleh mikir yang macam-macam karena akan berpengaruh pada imun. Nah, terkait tadi pertanyaan respon keluarga sedih memang, tapi saya berusaha menyemangati ya itu udah nggak usah khawatir gitu kan ya, insya Allah bisa sembuh ya, alhamdulillah gitu. Pada saat di swab pertama gitu juga langsung negatif hasilnya, itu merupakan mukjizat lah menurut saya. Itu pada waktu seminggu 4 hari ya? Iya. Di swab lagi ya? Betul, jadi pada saat saya total di rumah sakit nggak nyampe 2 minggu, alhamdulillah. Cukup seminggu, kurang lebih seminggu 4 hari itu dimana di dalam waktu itu sudah dilakukan swab 2 kali, langsung dua-duanya negatif dan boleh pulang. Itu pas selama Akang karantina sempat video call juga? Iya, sempat pastinya. mengabari gitu? Betul. Untuk mendongkrak motivasi atau semangat untuk sembuh gitu? Iya betul, ya itulah kita video call dengan istri, anak gitu kan, dengan saudara lain, terus dengan ibu saya yang sama-sama satu rumah sakit. Tapi alhamdulillah support semua gitu? Support semua, alhamdulillah. Tapi memang di situ saya untuk menjaga itu ya, saya memang beberapa keluar dari WA group di kantor gitu kan, ya memang dampaknya luar biasa. Kadang kan stigmanya dengan COVID itu masih hal yang tabu gitu. Betul. Kadang stigmanya itu negatif terhadap pasien COVID. Iya. Kadang kalaupun misalkan kantor tahu ataupun di lingkungan tahu, kadang bakal dilakukan sterilisasi ya.
Betul. kayak gitu kan, kayak dampaknya sangat besar sekali. Iya, gitu betul, kadang. betul sekali itu yang saya alami. Memang pada saat saya positif ya, itu merupakan pecah telur ibaratnya di tempat kerja saya gitu kan. Jadi di mana lingkungan sekitar masih parno gitu kan. Mungkin saya juga kalau misalnya berada di posisi mereka akan sama gitu ya, panik gitu ya. Tapi ya di sini ya dari COVID ini banyak pelajaran buat saya di mana kita harus bisa mengerti satu sama lain. Tuh, saling support gitu kan ya banyak dah. Iya. Tapi pada saat Akang sembuh itu gimana respon teman-teman Akang, keluarga Akang? Apakah ada yang takut ataupun akhirnya senang? Apakah saling menguatkan gitu? Ya, alhamdulillah memang awal-awal ya kita ya saya cukup merasakan ya itulah dampak sosial dampak sosial yang luar biasa gitu. Ketika saya COVID itu termasuk ruangan tempat saya duduk itu disterilkan sampai satu ruangan semua ya, mohon maaf ini kepada teman-teman satu ruangan saya gitu kan, jadi kena dampaknya juga, mereka jadi tanda kutip agak dijauhi gitu ya oleh teman-teman yang lain gitu yang ya. Kontak langsung betul terutama, sebenarnya ya kalau boleh di tracing sih nggak ada yang langsung juga gitu kan ya. Terus kemudian respon ketika saya sudah pulang itu ya alhamdulillah bahagia gitu kan ya, mereka walaupun awal-awalnya seperti itu tapi ya saya maklum memang COVID-19 itu memang tanda kutip ribet lah menurutnya. Jadi ketika ada yang kena itu ada dampaknya kemana-mana gitu. Nah tapi ketika saya udah dinyatakan bebas pemantauan atau dapat ijazah gitu ya, tanda kutip ijazah dari puskesmas setempat, itu ya bukti kuat untuk ke lingkungan sekitar. Makanya saya kirim ke atasan saya, ke tetangga-tetangga bahwa saya udah bebas dalam pemantauan dan dinyatakan negatif gitu. Berarti alhamdulillah ya dari situ nggak ada stigma negatif atau nggak ada yang ngejauhin gitu. Alhamdulillah ya, meskipun awalnya berat gitu ya. Betul. Support ya. Itu malah sedikit cerita kalau memang setelah ini hikmahnya ya, jadi ada beberapa, jadi setelah saya itu ada beberapa juga yang positif gitu ya di lingkungan kantor. Jadi ya saya lebih jadi banyak nanya ke saya gitu kan gitu. Jadi saya selagi juga saya akan bergabung di Temanko gitu kan, saya support mereka walaupun nggak kenal gitu, nggak kenal. Jadi ya itulah makna dari COVID ya, walaupun nggak kenal kita harus saling support juga. Oke Kang, terima kasih sharingnya. Siap. Sebelum ke sesi selanjutnya akan ada cuplikan sebagai berikut. Menemukan solusi atas permasalahan sampah di lingkungan masyarakat kini dilakukan oleh sejumlah lembaga nirlaba. Salah satunya dilakukan oleh Lembaga Sosial Kemanusiaan Salam E. Lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesehatan ini sejak 17 Agustus 2019 lalu memiliki program klinik rumah sehat Salam Walargi. Klinik Rumah Sehat Salam Walargi merupakan gerakan tukar sampah non-organik dengan layanan kesehatan. Warga yang menjadi anggota klinik sampah ini akan mendapatkan layanan-layanan kesehatan berupa konsultasi medis, pemeriksaan kesehatan, panduan kesehatan keluarga, dan pelayanan ambulans ke rumah sakit jika mengalami kondisi darurat. Niat baiknya gitu, memberikan kemudahan. Jadi kadang-kadang warga itu untuk berobat aja sulit gitu kan. Kadang sulit, kadang mereka nggak punya uang segala macam ya, kita nggak bisa gitu, nggak bisa ngebantu gitu dengan yang gimana. Akhirnya kita dirikanlah rumah sehat untuk memudahkan masyarakat warga berobat gitu. Meski mewajibkan warga atau calon pasien membawa sampah, Salam E tidak menentukan jumlah minimal sampah yang wajib disetorkan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kenapa dengan sampah? Agar ini juga bisa memberi kebersihan di lingkungannya sendiri terutama gitu ya, dan menjadi budaya. Nanti kalau sudah menjadi budaya, jadi kebiasaan ya udah, akhirnya lingkungan pun jadi ikut bersih juga gitu. Sejak dibuka 1 tahun silam, klinik yang berlokasi di Jalan Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat disambut antusias oleh warga. Mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya berobat yang semakin mahal. Sangat membantu banget ya.
khususnya sekitar wilayah sini ya, Tanah Baru ya. Alhamdulillah juga biasanya saya itu cek ke dokter yang lain bisa kena 2 bulan sekali gitu kan, atau 3 bulan lah gitu ya. Sekarang bisa kontrol 2 minggu sekali. Klinik Rumah Sakit Salam Walargi dapat dimanfaatkan oleh warga setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 11 hingga 2 siang dan libur pada hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Media Tawadu, Doni Hidayat, DAI TV. Lanjut ke sesi berikutnya ya Kang ya, Siap. bersama Akang Kemal Mubarok sebagai survivor COVID-19 maupun sebagai relawan temanku. Oke, di sini ini kan sekilas tadi seputar Akang ini ya Kang ya, pengalaman Akang sebagai pasien COVID itu apa. Betul. Nah selanjutnya, kenapa sih Akang tertarik untuk gabung ke temanku? Nah, Dan ini pengen jadi relawan gitu Kang, berbagi gitu Kang. Padahal kan kalau udah nyatakan sembuh, ya udah, saya bebas ini. Kayak ya gitu, Kang. betul. Jadi memang pertanyaan menarik itu ya. Iya. Memang awalnya saya tuh disuruh ngisi kuesioner online gitu ya, Ya, dari pihak puskesmas, ya, dimana itu yang pernah kena positif COVID itu ngisi kuesioner, udah saya isi tuh kan, dimana langsung ke record di situ mencantumkan nomor HP. Saya mikir itu. Nah kemudian gak lama ada yang kontak saya tuh dari Salam Aid ya, lembaga sosial kemasyarakatan yang menurut saya luar biasa banget itu. Jadi dari Salam Aid itu ngontak saya untuk mengajak bergabung di temanko ini. Iya. Yang awalnya teman COVID, mungkin sekarang berubah menjadi teman lawan COVID kayak gitu kan ya. Kita harus melawan COVID-19 itu sendiri. Nah, kemudian saya tanya-tanya sempat tuh kan. Jadi memang visi misinya itu memang di temanko ini menarik ya. Iya. Jadi karena saya pun pernah merasakan di posisi sebagai pasien yang positif. Jadi membantu dalam hal psikis, ya, ekonomi, terus kan selain itu juga ada edukasi ya, edukasi masif gitu ya. Sampai saya juga pernah melakukan sekali edukasi masif bersama tim merpati bentukan dari Pak Bima Arya, Pak Wali Kota. Ya jadi wah ini merupakan apa ya? Menurut saya ladang ibadah ya, ladang ibadah buat kita membantu sesama penderita COVID-19 itu. terutama untuk memberikan sugesti yang positif gitu ya. Betul sekali itu. Dimana saya pernah pertama kali mendapatkan tugas dampingan pasien COVID-19 dari Kang Ara selaku inisiator itu temanku ya. Jadi saya itu ya nggak kena, kita so akrab aja pertama kan ya nanya kabar, sebenarnya hal yang sepele aja sih. Tiap hari kita tanya kabar, kasih semangat, kalau perlu apa-apa kabari gitu kan ya. Gitu kan, walaupun nanti tetap ditindaklanjuti oleh temanku itu sendiri gitu kan. Jadi ya merupakan itu, baik lagi menurut saya ladang ibadah lah buat saya gitu. Oke Kang, pengalaman yang paling menarik apa sih selama mendampingi pasien COVID menurut Akang? Kegiatan yang paling menarik ataupun ya selama pendampingan? Mungkin selama bergabung di temanko ya. Selama bergabung di temanko. Iya, pertama memang pertama kali itu saya daftar online kan, waktu itu dikasih kuesioner online daftar, jadi langsung ditawari untuk menjadi bagian dari tim merpati ya, edukasi bersama waktu itu dari MUI, terus ID dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu menarik buat saya, jadi kita melakukan terutama saya ya bercerita di depan masyarakat gitu ya, di depan seluruh masyarakat. Waktu itu di salah satu mal di Kota Bogor ya, saya melakukan kampanye masif bersama tim merpati itu sendiri. Terus kemudian tak lama kemudian ada pelantikan ya, pelantikan temanku itu sendiri yang langsung dilantik oleh Pak Wali Kota Bima Arya itu. Pertama kita di situ bisa kenal satu sama lain antara relawan survivor temanku itu, jadi ya, ibaratnya kopdar lah ya, kopdar sesama alumni COVID-19. Terus kemudian setelah pelantikan ya saya dapat tugas melakukan pendampingan. Pendampingan itu yaitu tadi cerita saya di awal, saya komunikasi dengan beliau, ternyata dunia itu sempit. Itu
satu tempat kerja juga dengan saya gitu. Cuman beliau penempatannya di Jakarta. Oh, kena juga beliau. Iya, beliau kena. Jadi Iya, iya. kata saya, wah, satu ini nih satu tempat kerja nih kan. Jadi wah dunia sempit ya, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal gitu. Terus kemudian di salah satu tempat saya tinggal gitu, saya melihat status dari Satgas Covid yang di tempat saya tinggal, ada salah satu warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, Ya. perlu bantuan karena dana bantuan dari RW apa kelurahan gitu sudah stoknya udah menipis gitu. Kemudian langsung saya lapor ke waktu itu Kang Ara langsung meneruskan ke Kang Musa, langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah responnya sangat cepat gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selama pendampingan punya pengalaman experience lebih gitu ya. Betul. Terutama kayak wah ternyata ada yang lebih parah juga nih dari Akang cara Iya. penanganannya. Iya. Ada yang kena sanksi sosial juga gitu. Iya, ya. betul. Jadi tugas Akang di sini adalah memotivasi para pasien COVID ya. Betul. Ya bersyukur gitu ya Kang ya. Selain Akang pernah kena dan ingin berbagi, Akang juga masih mau untuk mendampingi gitu pasien-pasien COVID gitu ya Kang ya. Iya. Mungkin yang paling berkesan ya ada teman Akang juga ya. Iya. Merasa dunia sempit gitu ya. Betul, jadi sampai sekarang pun beberapa teman kantor yang ditakdirkan terkena COVID ini, jadi saya tetap melakukan pendampingan sampai sekarang. Iya. Ada yang beberapa masih diisolasi di rumah sakit. Tapi sebelumnya keluarga Akang itu ikut juga relawan? Oh enggak, Enggak ya? Akang hanya aja saya ya? aja. Nah terus udah tuh kan kayak kalau pendampingan ya. Selain itu ada lagi gak kegiatannya? Kegiatannya mungkin tadi aja ya. Bagi yang terdampak mungkin secara ekonomi gitu ataupun ya. Oh iya, dari kalau pasien. secara ekonomi memang bukan ekonomi, jadi kayak supply suplemen ya mungkin ya. Supply suplemen gitu, jadi ya ikut andil juga lah selagi masih bisa gitu kan, walaupun sedikit tapi berarti banget kan buat mereka para penderita itu. Semangat ya, intinya ngasih semangat buat mereka. Buat semangat buat mereka. Oke Kang, di sini selanjutnya sesi terakhir nih Kang. Apa pesan dan kesan yang akan sampaikan untuk mungkin para penderita COVID ataupun bagi relawan-relawan yang bertugas di lapangan? Oke Kang. Ya baik, mungkin pesan kesan saya pertama kepada para penderita ya, mungkin tetap semangat, udah gitu aja. Kuncinya satu, penyakit COVID ini ya di pikiran kita. Memang segala sumber penyakit itu kan dari pikiran. Ya. Jadi kemudian misalnya gitu ada lingkungan sekitar yang tidak menerima gitu, udah abaikanlah dulu karena ini tentang masalah waktu aja. Cepat atau lambat akan tertimpa oleh berita-berita yang lain ya, jangan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi jangan terlalu terbawa suasana gitu. Terus kemudian kepada para relawan seperti saya ini ya, saya pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya, tetap masih mau meluangkan waktunya dari tenaga, biaya mungkin ya, pikiran gitu ya, untuk membantu para penderita COVID seperti kita ini gitu kan waktu dulu gitu. Terus kemudian kepada mungkin ya lebih pemerintah mungkin ya, jadi lebih disosialisasikan lagi tentang peraturan Permenkes yang baru ini ya, karena banyak pertanyaan dari beberapa pasien dampingan saya di mana kalau memang tidak bergejala itu ada yang cukup isolasi di rumah terus tanpa harus swab kembali. Terus kemudian istilah-istilah tentang yang ada di COVID itu, misalnya yang probable itu ya apa gitu kan, terus yang tanpa gejala yang kayak gitu-gitulah. Terus misalnya kemarin saya dapat pertanyaan juga terkait jika ada di kantor yang kena, tindakan apa yang harus dilakukan ya. Sepengetahuan saya sih memang harus lapor ke perangkat desa di mana si orang itu tinggal ya, jadi akan ditindaklanjuti oleh Satgas Covid setempat gitu. Tapi banyak yang belum tahu gitu, disangkanya mungkin ketika ada yang positif di kantor itu langsung ditangani oleh kantor, padahal enggak gitu kan, oleh tempat tinggal Satgas Covid, tempat tinggal yang terkena positif itu. Jadi intinya
sosialisasinya harus digencarkan lagi Betul. terkait Permenkes yang baru. Betul, itu untuk mungkin pemerintah ya. Pemerintah itu mungkin kita sebagai relawan pun punya andil gitu ya Betul. untuk mensosialisasikan itu ya. Betul, jika memang diizinkan ya ayo gitu, semangat sih saya kalau memang kita juga diedukasi terlebih dahulu ya tentang Permenkes yang baru itu. Iya. Baru kita bisa yakin menyampaikan kepada masyarakat sekitar gitu. Yang penting kita punya mensosialisasikan untuk mensugestikan tetap berpikir positif ya. Betul, itu agar kuncinya. imunnya tidak turun. Betul. Gitu ya. Yang penting menjaga jarak, Betul. mencuci tangan, Protokol kesehatan protokol kesehatan tetap berjalan. itu tetap berjalan itu, walaupun misalnya ada orang jujur saya dulu yang agak kurang itu ya percaya gitu ya Iya. dengan adanya penyakit ini, tapi saya bukan orang yang menantang gitu. Saya tetap melakukan protokol kesehatan ya, namanya masker, cuci tangan, jaga jarak, itu selalu saya lakukan. Tapi ya namanya takdir dari Allah gitu kan. Iya. Ya kita mau berkata apa gitu. Iya. Ya minimal kita disiplin mulai dari diri kita sendiri. Betul, gitu ya. seperti yang Pak Wali Kota katakan bahwa vaksinnya itu diri kita sendiri. Iya. Di mana kita bisa menerapkan protokol kesehatan, insya Allah itu merupakan tindakan preventif ya untuk menghindari COVID-19 itu. Mungkin tindakan yang paling mudah gitu untuk Betul. kita, meskipun ya kayak biasa nggak perlu cuci tangan, biasa harus Iya. cuci tangan. Ya, jadi kita harus aware gitu terhadap diri sendiri Betul, gitu. aware terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar ya, keluarga dan lingkungan sekitar. Oke Kang, mungkin itu aja pesan-pesan yang sekian mungkin sharing dari Akang Kemal Mubarok Baik. sebagai survivor COVID dan relawan teman.co. Selanjutnya sebelum kita panggil ke narasumber yang kedua, akan ada penampilan dari salah satu survivor COVID juga maupun relawan teman.co akan menampilkan penampilan berikut ini. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kondisi ini turut mendorong Lembaga Sosial Kemanusiaan Salam Ait mendirikan posko lumbung kemandirian pangan gratis yang bertempat di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Dengan bantuan dari relawan dan donatur, posko yang berdiri sejak bulan April ini melayani masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat dapat menghubungi Salam Ait apabila mereka membutuhkan bantuan sembako. Kemudian, setelah melakukan verifikasi data, pihak Salam Ait akan menyediakan paket sembako secara cuma-cuma. Barang-barang yang dapat diambil di posko lumbung kemandirian pangan antara lain adalah beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan juga mie instan. Setiap warga yang ingin mengambil barang kebutuhan di posko ini wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Nah, lumbung kemandirian pangan ini adalah sebuah konsep sebetulnya, mulai dari melakukan penanaman, terutama penanaman sayur-sayuran, kemudian menggalang donasi dari publik dalam bentuk bahan pangan. Salah satu penerima manfaat dari posko ini adalah Supandi, warga Kota Bogor, Jawa Barat yang terdampak pandemi. Pendapatannya sebagai pengemudi ojek daring turun drastis dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus terang buat kami ini sangat membantu karena kondisi pandemi yang berkepanjangan ini gitu. Maksud saya memang yang sebelumnya sudah mulai normal, tapi kan sekarang pandemi ini terus berlanjut. Jadi sangat-sangat membantu untuk membantu paling tidak kehidupan sehari-hari kami begitu, Pak. Diharapkan dengan kehadiran posko lumbung kemandirian pangan gratis COVID-19 ini, tidak ada lagi warga prasejahtera yang mengalami kelaparan di tengah wabah. Satukan tangan, satukan hati, bersama lawan krisis ekonomi akibat pandemi. Media Tawadu, Syari Kurniawan, Dai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live streaming Temanko. Di sini masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Kang Indra sebagai owner thirdwave.co. Oke, di sini silahkan Kang perkenalkan diri. Halo semuanya, apa kabar?
Kenalkan, saya Harindra, panggil aja Indra. Saya owner dan general manager dari Third Wave Coffee Co. Ya. Senang banget hari ini kita kedatangan teman-teman dari Salam Eat ya, Iya. dari teman-teman temanku. Apa kabar semuanya? Oke, baik sekali ya Kang ya. Di Iya. sini kabar Akang baik sekali. Oke, di sini sangat semangat dan antusias. Oh iya dong. Terima kasih Kang sebelumnya sudah menyediakan tempat yang sangat cozy dan nyaman di Kota Bogor ini. Oke. Sama-sama. Rekomendasi untuk kalian yang ingin mengerjain tugas ataupun yang nongkrong di sini sangat recommended. Oke. Keadaan kafe ini setelah atau sebelum Covid itu kayak gimana, Kang? Oke. Jadi yang jelas kita sebelum dan setelah Covid pasti ada perbedaan ya. Iya. Kalau sebelum Covid teman-teman bisa datang ke sini santai, kumpul, terus mungkin ada yang mau ngerjain tugas berjam-jam, kita welcome banget. Tapi tentunya setelah Covid, selama Covid, masih selama mungkin ya, karena Iya, Covid selama. belum berakhir, kita tentunya ada beberapa penyesuaian ya. Iya. Kita mengurangi jumlah tempat duduk yang ada, kita membuat sebuah protokol kesehatan yang ketat karena kita pengen di sini teman-teman semua bisa nangkring, Ya. tetap bisa ngopi, tetap bisa berkumpul, tapi semuanya harus sehat. Iya. Karena kita ingin semuanya cepat-cepat sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya nggak? Kalau udah kayak begitu udah selesai Ya. penyakitnya, kita semua bisa kayak dulu lagi dong, nangkringnya santai, ya nggak? Oke, Kang, bagi yang bosen di rumah, cari suasana baru, boleh berkunjung di Third Wave Coffee. Di mana sih lokasinya? Ya, lokasinya di mana, Kang? Kita ada di Jalan Profesor Dr. Haji Ya. Andri Hakim Nasution, Oke. nomor 1, kecamatannya itu di Tegalega. Hitungannya kita Bogor Tengah lah ya. Bogor Tengah. Iya, patokannya nih teman-teman kalau mungkin suka lari keliling kebun raya, setelah rumah sakit PMI ada belokan Jalan Andi Hakim Nasution, belok kiri, persis di seberang gedungnya IPB Pasca Sarjana. Oke, dekat sekali dan sangat strategis ya, Kang, Iya tempatnya. dong. Oke, bagus sekali suasananya, apalagi lagi hujan-hujan kayak gini. Syahdu Sambil ya. nonton live musik di sini. Oke, Kang. Ya. Di sini Third Wave Coffee ya, Third Ya, Wave betul. Coffee menyetujui kerjasama ya, Kang ya, Mm-mm. untuk berdonasi dengan QR barcode Betul. itu sendiri ya, Betul. dengan penggalangan donasi temanko ya. Betul. Di sini sebelum terkait dengan kenapa sih mau ikut kerjasama, boleh cerita sedikit tentang sejarah singkat Third Wave Coffee ini, latar Boleh. belakang Akang bikin kopi ini apa sih, Oke. tujuannya apa gitu. Boleh banget. Jadi sebenarnya Third Wave Coffee ini berdiri di rumah keluarga saya, di rumah almarhum nenek saya. Ya. Dulu cita-citanya sih ketika nenek masih ada gitu ya, nenek tuh pengen rumahnya jadi rame lagi. Ya. Jadi keluarga bisa ngumpul bareng lagi dan dia juga bisa ngejamu teman-teman arisannya dia lah Ya. untuk bisa ngopi bareng di sini. Makanya saya tawarkan gimana kalau garasinya kita sulap nih, kita bikin jadi coffee shop. Nah, kenapa Third Wave? Karena mungkin teman-teman yang suka baca ya berita apalagi tentang kopi mungkin udah familiar sama istilah ini. Jadi istilahnya itu kopi itu ketika orang menikmatinya dibagi jadi beberapa tren. Ya. Tren pertama itu first wave, mereka menikmati yang namanya instant coffee. Kopi jadi available dimanapun dengan First harga wave. yang first wave, First wave-nya oke. harga yang affordable gitu kan. Mungkin teman-teman kenal yang namanya kopi-kopi instan gitu ya. Iya, iya. Nah pasti hafal lah merek-merek yang ada Kopi di luar tubruk sana. segala macam gitu Kopi ya. tubruk dan lain-lain itu kan dulu mungkin orang sebelum ada kopi instan tuh harus nyari kopi, nyari warung kopi ya Iya. nggak, harganya juga nggak murah karena produksi massal, harganya bisa ditekan, terus kopi jadi mana-mana, muncullah orang mulai kenal budaya coffee break. Coffee Ya kan? break, Coffee break, istirahat lah. istirahat. Dulu orang istirahat mungkin ngeteh, Iya. ya mabok jangan-jangan. Iya. Sekarang mereka bisa ngopi. Tapi masuk ke second wave, mulai dikenal istilahnya specialty coffee. Jadi orang specialty coffee. Jadi kopi itu mulai diproses dengan lebih baik. Yang tadinya biasa petik hijau udah dipanen, sekarang mulai petik merah semua. Mereka punya standarisasi dari hulu ke hilir, mulai dari cara metik, panen sampai cara nyeduhnya seperti apa. Itu ada di second wave. Dan Sampai roasting ya. ya, mungkin teman-teman yang kenal beberapa brand franchise kopi besar internasional, Iya.
mereka yang bawa juga ke Indonesia. Terus kita mulai kenal yang minuman berbasis espresso, berbasis latte, bahkan mulai ada manual brew. Jadi mereka dapat kopi yang lebih baik diiringin dengan suasana yang nyaman. Itu second wave. Tapi di third wave ini adalah kondisi di mana teman-teman ningkatin kopi lebih spesial lagi. Kita mulai kenal namanya wine process, natural process. Petani di hulu juga berkreasi, diiringin dengan teman-teman roasting di tengah-tengah yang jembatanin rasa dari hulu. Dan tentunya kita barista-barista di sini juga nyeduhnya lebih ngulik lagi, Kang. Lebih ngulik. Yes, jadi teman-teman sekarang kalau ngopi mungkin nggak cuma kenal rasa pahit doang, nggak cuma kenal rasa coklat atau karamel, tapi sekarang teman-teman bisa nyobain kopi rasanya lebih fruity. Ada rasa jeruknya, ada rasa kita teman-teman bisa nemu kopi yang rasanya floral, yang rasanya lebih ada mangga mudanya, kayak kopi Malabar di sini ada rasa black tea-nya. Ada spicy juga bahkan. Ada spicy juga bahkan. Jadi di third wave inilah dengan kerjasama yang erat mulai dari hulu sampai ke hilir, kita bisa nyampein cerita dan rasa yang diciptakan oleh petani di hulu. Supaya peminum-peminum di sini dapat experience yang berbeda, mereka bisa nikmatin kopi specialty yang mereka bisa kenal juga tanah-tanah di Indonesia. Mungkin kalau dulu kita cuma tahu kopi Indonesia, tapi sekarang kita sebut ada kopi Bali. Bali mana? Bali Kintamani. Ada kopi Java Preanger mana nih? Kopi Malabar, ada kopi Kerinci. Jadi teman-teman juga diajak untuk mengenali cita rasa dari Indonesia yang kaya banget, karena dari Sabang sampai Merauke itu cita rasanya semua berbeda. Bahkan Aceh Gayo pun ada. Bahkan Aceh dari Gayo Sabang pun sampai ada. Merauke ada. Betul sekali. Dari dataran tinggi hingga dataran rendah pun ada gitu ya. Hanya di situ kenapa kami menamakan kedai kopi ini third wave, karena kami ingin customer tahu seperti apa kopi yang kami sajikan, standar apa yang kami terapkan, dan tentunya kita ingin membawakan pengalaman menikmati kopi specialty kepada seluruh customer kita semua. Intinya adalah cerita dan rasa. Betul banget. Cerita dan rasa. Kita menyampaikan rasa dari petani hingga ke para penikmat kopi gitu. Betul, ya. Meskipun penikmat kopi udah mulai menjamur ya saat ini ya. Iya banget. Mungkin karena variasinya udah banyak gitu. Suguhannya sangat menarik ya, apalagi dapat mendatangkan inspirasi. Selain dari minumannya tersebut dengan cita dan rasa, tempatnya pun sangat nyaman gitu, sehingga lebih berpikirnya lebih terbuka gitu. Betul. Dan lebih mengenrich gitu, menggugah untuk berinspirasi. Semoga ada karya-karya baru, ditunggu. Amin. Pantengin terus aja Pantengin IG kita terus ya. IG-nya, nama IG-nya apa? Kita di @thirdwavecoffeeco. Medsosnya hanya Facebook ada, Facebook, sama YouTube persis. segala macam ada. Kita cuman ada di Facebook, Instagram, sama TikTok. TikToknya apa? TikToknya juga @thirdwavecoffeeco. Third Wave Coffee, ada challenge nggak dari kalau untuk di TikTok? Nanti ditunggu ya, kita akan mulai bikin challenge-nya. Lumayan dapat giveaway ya, bakal ada dapat giveaway nanti. Silakan pantengin. Voucher MAP, pantengin aja terus. Lumayan ya. Di sini Third Wave kan kerjasama dengan Temanko. Betul. Kenapa dari Third Wave sendiri mau bekerja sama dengan Temanko? Jadi yang pertama, kondisi kita semua ini, kita semua bisa dibilang satu rasa. Kenapa? Karena penyakit COVID-19 ini nggak kenal pandang bulu kan. Ya, siapapun itu. Siapapun kita mau kerja dimanapun, pasti kita semua akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan ketika kemarin teman-teman dari temanku ini juga kan termasuk relawan dari tim Merpati ya. Nah waktu itu pada saat itu Kang Ara bercerita untuk apa temanku ini berdiri, terus mengapa Salam Aid bersama temanku ini ingin mengumpulkan dana membantu teman-teman yang survivor COVID atau sedang terjangkit COVID. Di situ kami tergugah gitu loh. Ternyata di sini di luar seluruh tantangan dan hambatan yang kami alami, banyak sekali orang-orang juga sedang berjuang untuk melawan penyakit COVID-19. Bahkan ada beberapa yang mungkin dari ceritanya Kang Ara kemarin harus berjuang karena mereka juga dikucilkan dari teman-teman di sekitarnya. Nah di sini kita ingin kita satu visi dengan teman-teman dari Temanko ternyata ketika kami mendapatkan cerita tentang programnya, kita ingin COVID-19 ini berakhir. Dan untuk itu bisa berakhir, kita harus bangun awareness yang tinggi kepada seluruh customer kita. Kenapa? Karena
di sini sebelum ada teman-teman dari Salam E, dari Kemenko dan dari tim Merpati, jujur kami pun kewalahan untuk mengedukasi teman-teman yang datang bahwa protokol itu harus dijalankan. Iya. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang itu percaya dengan COVID-19. Tapi teman-teman dari temanku ini mereka adalah survivor. Mereka adalah salah satu ujung tombak untuk mengedukasi teman-teman masyarakat luas bagaimana sih sebenarnya penyakit ini ada. Iya. Tuh, dan untuk survive dari COVID-19 ternyata dari cerita yang kami dapatkan itu tidak mudah. Iya. Bantuan yang dibutuhkan tidak hanya finansial tapi juga emosional. Psikis juga. Psikis gitu ya. juga, betul, dan luar biasa sekali ini inisiasi dari temanku yang membantu para survivor COVID-19. Nah, kami di sini ingin mengajak, ayo kita kontribusi bareng para customer kami, dan kami langsung juga kita ingin menjadi ruang agar kita semua bisa turut bergerak bersama membantu para survivor ataupun orang yang masih terjangkit COVID-19 ini. Ya. Kita bikin bersama awareness-nya supaya semakin banyak orang yang aware, semakin banyak orang yang waspada, tidak takut tapi waspada, gitu. Supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Takut jangan, Tapi waspada harus. Betul. Karena kalau takut dapat menurunkan imun ya. Yes. Sugesti kita akan Betul. negatif gitu terhadap COVID itu sendiri. Betul. Oke Kang, sebelumnya Akang punya pengalaman pribadi gak sih terkait COVID itu sendiri? Dari Oke. keluarga atau dari Akang? Mungkin dampaknya ke Akang itu sendiri atau ke third wave itu sendiri, itu kayak gimana Kang? Oke. Dari COVID itu sendiri. Sekarang mungkin kita ngomongin secara bisnis dulu ya, Ya. secara third wave. Kalau dari COVID-19 sendiri, ketika wabah ini muncul di bulan Maret gitu kan, sebenarnya dari awal tahun ya. Ya. Tapi akhirnya kan resmi diakui masuk ke Indonesia itu sekitar bulan Maret. Tentunya di sini kita untuk secara bisnis kita kena lah gitu loh. Ya. Karena 3 bulan kita nggak boleh operasional. Ya. Tapi di sisi lain kita juga takut. Jujur pada saat itu kita takut karena kita belum tahu seperti apa sih penyakitnya, Ya. kita belum tahu survive-nya seperti apa. Kekhawatiran terbesar kita tentunya adalah karyawan kita yang bekerja di garis depan, Ya. karena kita kan industri food and service ya. Ya. Kita takut mereka kena. Kalau misalkan karyawan kita kena, kok rasanya sebagai owner kita zolim banget gitu loh, maksain Iya. mereka untuk kerja, apalagi nggak ikhtiar semaksimal mungkin Iya. untuk memberikan perlindungan bagi customer dan karyawan kita. Nah, kayaknya kita ngerasain bisnis juga drop gitu kan selama 3 bulan. Kita semua muter otak gimana caranya untuk bisa survive bareng-bareng. Tapi alhamdulillah badai 3 bulan itu kami berhasil bertahan. Oke Kang. Nah, dan sekarang kita mencoba untuk naik lebih tinggi lagi. Kita coba untuk naik kelas lah ya. Ya. Istilahnya kita yang sudah ngerasain bisnis udah autopilot akhir-akhir ini. Ya, ya. Sekarang kita semua masuk lagi, kita terjun lagi. Kita harus berinovasi lebih banyak lagi supaya kita bisa kembali mendapatkan market yang lebih baik. Nah, jadi kalau secara bisnis sih memang struggle-nya banyak, tapi kita nganggap itu bukan sebagai musibah, kita anggap itu sebagai tantangan untuk bisa naik kelas. Nah, tapi kalau untuk pribadi, ya sama juga mungkin ya, mungkin teman-teman semua juga ngalamin. Sekarang kebiasaan hidup kita berubah, yang dulunya mungkin kalau keluar rumah cuek gitu, cuci tangan kalau cuma habis dari toilet. Sekarang sesering mungkin saya cuci tangan, sesering mungkin saya nggak pernah keluar tanpa bawa masker atau face shield, apalagi di kantong selalu ada yang namanya hand sanitizer, minimal ada itulah. Minimal awareness terhadap dari Yes. diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Betul, karena kita nggak pernah tahu. Kemudian teman-teman dari kita, circle kita kemarin ternyata ada yang keluarganya positif. Iya. Mungkin kita belum akan merasakan penyakit itu bener-bener ada sebelum circle terdalam kita ini ada yang kena. Iya. Tentunya kita nggak mau dong sampai ke titik itu. Makanya kita juga selalu ingetin ke keluarga, ke yang lain, tolong hati-hati, jangan keluar kalau misalkan tidak diperlukan. Tapi kalaupun keluar kita harus bisa bertanggung jawab semuanya. Oke Kang, di sini kan terkait dengan survive terhadap bisnis itu sendiri, apalagi kan sekarang masih pandemi dan nggak tahu beresnya kapan. Betul. Diramalkan 2022 atau 2021 itu betul. kurang lebih ya. Betul. Sebelumnya protokol kesehatan apa sih yang terwave dijalankan gitu Oke. dari Akang sendiri mungkin? Oke. Nanti mungkin akan ada videonya ya habis ini ya. Iya. Nah, jadi di Turbowave sendiri yang paling pertama adalah kita pastikan kita ini ada protokol kesehatan mulai dari depan sampai duduk sampai customer ini pulang lagi. Iya. Ketika customer datang
kita sudah menaruh ada tempat cuci tangan di depan. Kita sediakan air bersih yang mengalir, ada sabun dan hand sanitizer juga. Karena seperti data dari WHO ya, virus ini memang akan mati kalau kena sabun. Ya kan? Kayak kita pastikan di depan selalu tersedia air bersih dan sabun untuk cuci tangan. Kemudian yang kedua, customer seluruhnya termasuk karyawan kita yang datang akan kita cek dengan termogan. Suhu mereka itu range-nya harus dari 36,4 maksimal 37,3. Di luar dari itu untuk karyawan kita akan suruh dia libur dulu kalau memang dia suhunya tidak turun-turun. Dan untuk customer kita akan sarankan untuk pembeliannya take away. Kita akan sarankan mereka untuk istirahat di rumah dan mereka masih bisa membeli produk kita secara take away maupun mereka via delivery online. Nah, setelah itu kita mewajibkan seluruh tamu untuk mengisi buku tamu, baik secara digital maupun yang manual tertulis. Kita ada QR code di depan dari Higospot. Jadi teman-teman tinggal scan QR code yang kita taruh di depan. Mereka bisa masukkan nama, alamat tinggal, terus nomor telepon dan email yang bisa dihubungin, dan mereka berasal dari kecamatan mana. Fungsinya buat apa sih? Kalau misalkan amit-amit nih ya, dengan yang namanya protokol itu kan ikhtiar, bukan jaminan, betul toh? Ikhtiar bukan jaminan. Ikhtiar bukan jaminan. Kalau misalkan ada yang terkena di sini amit-amit, baik itu karyawan kita maupun pengunjung yang lain, semuanya bisa di-trace, bisa dilacak, bisa dihubungin dari tim Satgas Covid. Jadi kita juga sudah koordinasi dengan tim Satgas Covid dari pemerintah Kota Bogor. Kalau misalkan memang ada yang kena, datanya bisa di-trace dan seluruhnya bisa dihubungin untuk dilakukan tes swab. Dan kita sendiri juga akan langsung tutup 1 hari kalau misalkan ada seperti itu. Kita disinfektan semua, dan apabila ada karyawan kita yang kena, kita akan otomatis menutup 14 hari. Tapi kalau misalkan enggak, ya setelah hasil swabnya keluar semua negatif, kita tetap disinfektan seluruh areanya dan kita akan buka kembali dengan protokol yang lebih ketat lagi tentunya. Gitu. Intinya pengunjung ataupun karyawan itu sepenuhnya tanggung jawab dari Third Wave, manajemen operasional Third Wave itu sendiri. Pasti, karena kami ingin menjaga semuanya. Bersama kita saling menjaga gitu loh. Ketika kita sudah menyediakan protokol dan customer juga mengikuti, kita bersama-sama sedang berusaha untuk memutus rantai penyebaran. Selain itu juga kapasitas kita kurangin, Kang. Kita sudah mengurangi 50% kapasitas seating. Kita juga membatasi dan kami selalu memberikan himbauan kepada seluruh customer untuk tetap mengenakan masker selama berada di area Third Wave Coffee Co. Kecuali kalau makan dan minum pasti dibuka. Betul. Tapi kalau ngobrol silahkan pakai lagi. Oke. Yang penting tetap aware terhadap diri sendiri gitu ya. Betul Karena banget. Ya itu tanggung jawab kita bersama. Untuk dari Covid sendiri. Oke. Di sini kan sudah kerjasama dengan teman.co untuk berdonasi. Gimana sih caranya untuk berdonasi? Caranya yang ingin berdonasi. Oke, caranya gampang banget. Teman-teman dari Temanko sudah mempermudah segalanya. Kita di depan ada 2 QR ya. Ada satu yang kita letakkan di luar, yang lebih besar. Itu ada banner, di situ ada QR code untuk di-scan. Teman-teman tinggal scan dan berdonasi dengan menggunakan payment gateway yang mereka inginkan. Atau kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur masuk ke dalam di kasir, mereka juga bisa scan, ada mini banner di kasir kami, itu ada Salam Aid Temanko. Tinggal teman-teman scan, terus kalian pilih mau donasi berapapun tentunya akan sangat membantu dalam kondisi seperti ini, dan itu dananya akan langsung diteruskan kepada Temanko. Yang terdampak Covid ya. Dan dari situlah teman-teman bisa secara langsung membantu teman-teman yang terdampak oleh COVID-19. Di situ gampang ya. Hanya scan barcode. Langsung ke payment gateway atau mau pakai OVO, pakai apa gitu. Bisa, itu tergantung yang kita punya gitu. Minimal bisa berapa? 1.000 mungkin bisa ya. 1.000 bisa. Bisa seminimal mungkin atau kalau bisa lebih banyak lebih baik karena supaya lebih banyak yang terbantu atau membantu para korban Covid itu sendiri dan kita mendukung untuk melawan Covid. Lanjut ya, di sini menu andalan atau menu favorit dari Third Wave Co itu apa sih? Menu andalan ya, kalau saya boleh bilang di Third Wave Coffee Co ini yang sangat kita tonjolkan adalah kopinya. Namanya juga Third Wave Coffee ya, bukan Third Wave es teh gitu. Nah, kita punya banyak banget
kopi hitam yang kita sangrai sendiri dan kita seduhkan di sini. Kita ambil dari petani-petani terbaik di Indonesia. Kita ada kopi dari Kerinci, ada dari Malabar, dan kita juga ada kopi dari Flores. Semuanya notesnya benar-benar variatif, benar-benar unik. Tapi buat teman-teman yang pengen minum kopi yang agak santai juga, bisa coba es kopi susu kami, namanya es kopi Bogor. Tapi kalau udah terbiasa sama es kopi susu, mau coba yang lain, coba deh signature kita ada namanya Malabar Sunkiss dan Fuji Kerinci. Fuji Kerinci ini nanti yang akan launching, Mas. Tadi Mas udah nyobain, gimana kesana, Mas? Ya paling Malabar Sunkiss. Malabar Sunkiss ya. Yang Fuji ya mantap, seger banget sih. Seger banget ya. Yang biasa minum air infus water, Ya, jeruk Sunkiss, ini bisa dipadukan dengan kopi itu sendiri, bisa loh sebenarnya namanya kopi itu rasanya jadi fruity. dan lebih ringan di lambung ya. Ya kenapa-napa kan lambungnya sekarang? Alhamdulillah. Aman ya? Seger malah. Ya bisa coba juga makanan-makanan favorit kita. Ya. Di sini kalau untuk makanan besar kita ada nasi lidah sambal matah. Itu resep dari keluarga saya langsung. Sei ya, biasanya orang nyebutnya ya. Mirip sei betul. Tapi kalau di sini kita pakai lidah. Ya. Nah, terus ada juga kita menu baru namanya saikorodon. Saikorodon apa tuh? Jadi kayak nasi, di atasnya kita sajikan dengan potongan daging saikoro. Ya, dia juicy banget dagingnya. Tambahkan dengan telur dan juga sayur-sayuran. Wah, itu buat nemenin makan siang seger sekali. Oke. Asik banget. Apalagi pas lagi jam-jam istirahat, Oh iya. nikmat sekali, ataupun dinner di sini sangat recommended. Sangat. Ataupun yang ingin mencoba segarnya jus apa? Seperti jus Sunkiss gitu Kopi ya. yang juicy banget. Juicy banget. Heeh. Malabar Sunkiss, Malabar Sunkiss atau atau Fuji Kerinci. Fuji Kerinci. Iya. Cobain kopi asli Jawa Barat ya, Malabar itu Yes, sendiri ya. betul. Dan betul banget. kalau Kerinci berarti Jambi ya. Kerinci Jambi. Sama-sama Arabica, Robusta ya. Yes, intinya. yes. Arabica, Robusta, kita Robustanya juga langsung dari Bogor nih. Ya. Petaninya namanya Kang Ali. Dia Robustanya honey process dan itu rasanya enak banget. Dia lebih bold, chocolatey, tapi ada note seperti santan kelapanya gitu loh, Oke, Mas. cerita dan rasanya sampai ke para Ya. penikmat intinya. Iya. Third wave. Oke, di sini lanjut ya. Boleh. Harapan dari Third Wave Coffee terhadap COVID ini apa sih? Harapannya Iya. terhadap COVID. Kamu cepetan kelar deh. Ya intinya. Cepat selesai dan kita mau semua orang kembali sehat, kembali bisa beraktivitas normal dan semoga pandemi ini semua orang bisa recover dengan cepat. Oke, harapannya untuk teman kok itu? Harapan dari temanku semoga semuanya sehat terus, semuanya bisa kembali beraktivitas, bisa mengedukasi lebih banyak orang, bisa memberikan impact positif yang lebih besar lagi kepada masyarakat dan tetap inspirasional karena kita dari Third Wave kita terinspirasi sekali dengan inisiasi dari teman-teman relawan temanku ini. Oke, terima kasih Kang Indra selaku owner Third Wave Coffee Coffee, yang telah menyediakan tempat untuk sharing ya. Ya, Sharing dari temanku itu sendiri tentang apa? Tentang COVID itu sendiri gitu. Gimana caranya kita untuk terus memberikan support terhadap pasien COVID itu sendiri. Semoga harapannya ke depannya adalah COVID berlalu pergi dan kita dapat beraktivitas normal. Betul. Tidak hanya new normal tapi normal 100%, normal total. Amin, amin, Oke. amin. Terakhir dari saya adalah di sini saya ingin menambahkan lagi cara berdonasi dengan QR code di Third Wave Coffee ini sendiri. Untuk berdonasi tersedia banner di depan ya, Betul. di depan maupun di bagian kasir. Gampang caranya, tinggal buka aplikasi QR code, scan langsung ke gateway payment. Berapapun bisa untuk membantu mensupport para korban COVID itu sendiri. Dan semakin banyak relawan-relawan yang turun. Oke, kalaupun kita tidak bisa membantu, seenggaknya kita bisa bantu untuk berdonasi gitu. Betul. Ya, bantu bisa dengan cara apapun. Oke, di sini jam operasional Third Wave Coffee jam berapa? Untuk saat ini? Kalau untuk weekdays kita dari jam 10 sampai jam 9. Ya, Untuk dari weekend kita buka lebih pagi dari jam 8 sampai jam 9 malam. ya. Pagi-pagi tuh enak banget tuh, habis sepeda, habis lari keliling, makan bubur dulu di sini. Ada bubur di sini. Iya. Dari jam berapa, Kang?
Dari jam 8 sampai jam 10. Oh, itu menu bubur andalan. Yes. Oke. Itu bubur legendaris, bubur Kabita Pak Amin. Bisa dipaketin sama kopi cuman 35.000. Oke. Promosi lagi. Kopi apapun itu. Kopi apapun. Apapun. Betul. Ya jangan lupa bagi yang habis capek jogging, apalagi lokasinya sangat dekat di pedestrian Kebun Raya itu sendiri, boleh langsung nyebrang aja lewat underpass ya. Ya, betul. Langsung mampir ke sini untuk nongki-nongki. Oke. Rekomendasi kali tempatnya, apalagi lagi hujan, sangat syahdu. Oke. Yuk mari kepada para donatur, silahkan untuk berdonasi di Temanko, bisa scan barcode di sini kalau untuk mampir ke sini ya. Ya. Oke. Di sini saya akan terakhir adalah saya di sini akan melaporkan data-data dari Temanko itu sendiri. Data yang masuk 22 Oktober 2020, total penerima manfaat ya ataupun pendampingan sebanyak 186 jiwa, yang selesai 108 jiwa. Wow. Dan masih masih pendampingan ya, masa isolasi mandiri segala macam itu 38 jiwa. Untuk berapa jumlahnya kepala keluarga sih, kurang lebih 66 keluarga, selesai 44 kepala keluarga, pendampingan 22 keluarga. Di mana aja sih? Kelurahan kurang lebih 40 kelurahan, kecamatan kurang lebih 17 kecamatan yang sudah dilakukan sosialisasinya oleh Temanko. Nah, jumlah relawannya itu ataupun disebut dengan survivor ya, itu sebanyak 36 survivor. Pemakaian armada yaitu 37 kali ya kurang lebih itulah. Terus yang terakhir adalah bagi penerima manfaat, sudah berapa sih yang dapat manfaatnya berupa suplemen, vitamin dan bahan pokok, itu kurang lebih 57 paket yang sudah tersebar, yang sudah diberikan. Oke, mungkin terakhir dari saya, tetap berpikir positif karena imun yang kuat adalah dari diri kita sendiri. Minimal kita melakukan disiplin awareness terhadap diri kita sendiri dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.